Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi ketiga di hari ini. Bagaimana, masih semangat belajar bukan? Ingat, kalian sudah berjuang sampai di titik ini, jadi jangan sampai kalah dengan rasa malas dan bosan. Oke anak-anak, hari Rabu Minggu kemarin kalian sudah Bu Novi minta untuk menyanyikan sebuah lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, Sumatera. Nah, waktu itu Bu Novi meminta kalian untuk menyanyikan lagu tersebut dan mengirimkan, boleh dalam bentuk voice recorder maupun dalam bentuk video. Bu Novi ingatkan batas pengumpulan perekaman lagu tersebut, perekaman nyanyian kalian itu hari ini, hari Rabu 21 Oktober 2020. Maka Bu Novi tunggu sampai hari ini jika ada dari kalian yang masih belum mengirimkan tugas tersebut, kalian segera rekam, kemudian kalian kirimkan kepada Bu Novi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang alat musik ritmis dan melodis. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Sehingga di kelas 6 sekarang kita tinggal mengingat kembali dan memperdalam lagi. Nah, apa itu alat musik ritmis? Apa itu alat musik melodis? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Alat musik ini berfungsi untuk menjaga agar irama tetap teratur. Jadi alat musik ritmis itu untuk memberi irama pada sebuah lagu agar kecepatan lagu tersebut atau irama lagu tersebut itu menjadi teratur. Contoh alat musik ritmis yang pertama ini ada triangle. Semoga Bu Novi tidak salah membaca ya. Triangle. Yang kedua ini namanya maracas. Triangle ini dibunyikan dengan cara dipukul, jadi ini yang seperti tongkat pendek ini dipukulkan di triangle-nya ini. Sedangkan maracas ini cara membunyikannya adalah digoyang-goyangkan. Yang ketiga yang seperti ini, Bu Novi yakin kalian familiar melihat alat musik ini. Namanya adalah gendang. Gendang ya anak-anak. Nah, alat musik ini dibunyikan dengan cara dipukul. Yang keempat, ini namanya adalah gong. Gong sama seperti gendang, cara membunyikannya dengan dipukul. Ini beberapa contoh alat musik ritmis. Yang lain masih banyak. Masih banyak contohnya, baik yang sering kita lihat maupun jarang kita lihat. Nanti silahkan kalian cari sendiri, yang lain kalian pelajari sendiri. Dan usahakan pemahaman kalian tentang contoh-contoh alat musik ini jangan hanya terbatas yang sering kita lihat. Kalian cari, bisa dari buku, bisa dari internet, sebanyak mungkin alat musik ritmis. Yang kedua, alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan melodi atau rangkaian nada. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang berirama atau bernada. Alat musik ini memainkan melodi sebuah lagu. Ketika kita memainkan alat musik melodis, yang harus diutamakan adalah ketepatan tinggi rendahnya nada secara sempurna. Beberapa contoh alat musik melodis. Yang pertama ini namanya adalah pianika. Bu
Bu Novi yakin kalian sering melihat. Karena dulu ketika kalian melakukan pembelajaran tatap muka, pianika dan recorder itu sering dimainkan di sekolah. Yang kedua ini recorder. Tadi Bu Novi sudah menyebutkan. Pianika ini dibunyikan dengan cara ditekan dan ditiup. Kemudian recorder ini dibunyikan dengan cara ditiup. Yang ketiga, Bu Novi yakin juga kalian tahu nama alat musik ini, yaitu terompet. Terompet dibunyikan dengan cara ditiup. Yang terakhir, ini ada biola. Biola dibunyikan dengan cara digesek. Nah, ini 4 contoh alat musik melodis. Tentu selain keempat contoh ini masih banyak yang lain. Bu Novi harap ketika Bu Novi meminta kalian untuk mempelajari sendiri, mencari contoh yang lain secara mandiri, kalian cari sungguh-sungguh. Mengapa? Karena pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap alat musik ritmis dan melodis ini juga tergantung dari pemahaman atau keluasan wawasan kalian terhadap contoh-contohnya. Semakin banyak alat musik yang kalian tahu, kalian akan lebih mudah membedakan mana yang disebut ritmis, mana yang disebut melodis. Biasanya alat musik ritmis itu dibunyikan dengan cara dipukul atau ditabuh. Gitu. Nah, itu tadi alat musik ritmis dan alat musik melodis. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya partitur. Meskipun ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan alat musik, baik itu ritmis maupun melodis, tetapi partitur ini ada hubungannya dengan seni musik. Maka tidak ada salahnya kita pelajari. Yang disebut dengan partitur itu adalah goresan pena yang dipakai oleh musisi untuk memberikan atau menyimpan nada-nada. Dalam partitur biasanya tertulis not balok atau notasi balok. Nah, seperti apa notasi balok? Seperti apa partitur? Kita lihat contoh berikut. Nah, ini adalah lagu yang waktu itu atau di minggu kemarin sudah kalian coba untuk dinyanyikan. Yang disebut partitur itu adalah ini, lanjut ini, lanjut ini. Sedangkan yang ini namanya adalah notasi angka. Ini notasi angka. Nah, yang ini yang seperti ini namanya adalah notasi balok. Nah, ini namanya partitur lagu Maryam Tomong. Ini namanya partitur lagu Maryam Tomong. Keseluruhan ini namanya partitur lagu Maryam Tomong. Nah, tadi Bu Novi menyebutkan ada yang namanya notasi balok. Kalau contohnya di sini sudah ada, ini contohnya notasi balok. Kalau yang di atasnya ini namanya notasi angka. Nah, apa itu notasi balok? Kita lihat pengertiannya berikut. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lain dalam bentuk gambar. Jadi kalau notasi angka itu dalam bentuk angka, kalau notasi balok itu dalam bentuk gambar. Tadi gambarnya kalian bisa lihat ya. Ada seperti apa ya namanya? Ada garis lurus, kemudian ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah notasi balok yang ini. Ini notasi balok dari solmisasi nada C. Ada istilah baru lagi yaitu solmisasi nada C. Ini bukan lagu ya anak-anak, tapi ini solmisasi nada C. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai do yang berikutnya itu namanya solmisasi. Nah, apa itu solmisasi? Solmisasi adalah nada-nada yang tersusun dalam sebuah lagu.
Kalau tadi solmisasi nada. C artinya susunan nada-nada dalam kunci C. Solmisasi digunakan untuk mengetahui tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Jadi kalau kamu menyanyikan Mariam Tomong kemarin ada nada yang tinggi, ada yang nada yang rendah, ada yang nada sedang, itu namanya solmisasi. Itu tadi beberapa istilah yang ada dalam seni musik. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bu Novi berikan. Tugas kalian hari ini yaitu, silakan kalian ambil buku Bina Prestasi Tematik. Kalian buka di halaman 184. Kalian kerjakan soal evaluasi subtema 3, muatan SBDP di halaman 184. Nah, kalian kerjakan di buku tulis tematik. Soal tidak perlu ditulis, jadi kalian langsung menuliskan jawabannya, baik pilihan ganda maupun isian atau uraiannya. Nah, tugas ini kalian kerjakan, kemudian kalian foto, hasilnya atau fotonya dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi yang ketiga yaitu SBDP. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan banyak keluar rumah, kemudian batasi bepergian jauh. Jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, cukup di rumah saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.